Baru-baru ini sejumlah ilmuwan Indonesia yang selama ini berada di luar negeri berkumpul di Jakarta. Mereka kemudian mengikrarkan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Kedatangan mereka ke Jakarta menarik perhatian, karena ternyata selama ini banyak sekali orang Indonesia yang pintar-pintar berada di luar negeri. Di negara sana mereka mendapat penghargaan jabatan maupun kepercayaan yang tinggi. Pertanyaan yang menjadi kontroversi adalah, kalau mereka memang orang-orang hebat, mengapa mereka tidak kembali ke Indonesia untuk mengabdi bagi bangsa dan negara Indonesia? Salah satu ilmuwan yang datang ke Jakarta adalah Dr. Suhendra yang sekarang berada atau mengabdi di Berlin, Jerman. Betul. Ya, boleh tahu umur Anda berapa? 34 tahun, Mas Andi. 34 tahun. Ya. Pekerjaan Anda sekarang apa? Dalam bahasa Jerman itu Wissenschaftler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, artinya peneliti, Pak. Peneliti? Ya. Lembaganya apa? Lembaganya namanya Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Semacam lipinya Jerman untuk material. Katanya di sana Anda satu-satunya orang Indonesia. Di lab saya. Di lab Ya. Anda? Bahkan seluruh lipinya Jerman itu Iya? itu satu-satunya orang Indonesia. Bahkan satu-satunya orang asing? Ya, di departemen saya. Di luar Jerman? Di luar Jerman. Semuanya Jerman semua. Tentu kita penasaran ingin tahu siapa sih anak muda 34 tahun yang kelihatannya sombong betul. Satu-satunya orang Indonesia di Jerman gitu ya, di lembaga Anda. Ya, ini dia Dr. Suhendra. Meraih mimpi. Itulah kenyataan yang dialami oleh Suhendra saat ini. Betapa tidak, masa-masa sekolah ia lewati dengan kerja keras karena ia harus membantu orang tuanya mencari biaya sekolah. Saya selesai kuliah di Semarang di Universitas Diponegoro. Saya kemudian S2, dapat S2 di Magdeburg Universiteit, dapat beasiswa dari Max Planck Institute, salah satu institut riset terkemuka di Jerman, ya, untuk bidang teknik kimia. Dalam menyelesaikan gelar doktornya, Suhendra pun memiliki perjuangan tersendiri. Dengan semangat dan perjuangannya, Suhendra kini telah menjadi seorang ilmuwan di Jerman. Suhendra tercatat sebagai satu-satunya orang Indonesia yang bekerja di lembaga riset Berlin untuk bidang metal explosive. Yang penting kita ketahui, ini kelihatannya kan gagah, sekarang Anda doktor. Ya. Tapi boleh tahu nggak bagaimana Anda membiayai diri Anda sehingga bisa menjadi doktor? Ya, Anda anaknya orang kaya? jelas. Enggak. Jadi ibu saya itu seorang penjahit, Pak. Penjahit. Ibu saya cuman kelas 2 SD lulusnya. Hanya berpendidikan Ya. kelas 2 SD? Ya, Kalau ayah? SMA, Pekerjaan ayah apa? pedagang. Lalu bagaimana Anda bisa dapat gelar doktor? Ya. Di sana kan susah nih, Susah. taraf tingkat kehidupan kan tinggi ya. Ya. Bagaimana? Dulu waktu pas pertama kali dapat gelar doktor, maksudnya posisi untuk PhD, Iya. oke lah 2 tahun saya dapat. Memang proyeknya cuma 2 tahun dari industri British Petroleum. Setelah 2 tahun proyeknya berhenti, saya harus survive sendiri, kerja sendiri. Apa yang Anda lakukan? Misalkan, contohnya adalah, yang paling ekstrim adalah saya biasa bekerja di depan komputer, bahkan sampai di depan ember, Mas. Depan ember itu nyuci, betul. Yang mungkin 10 kali ruangan ini gitu, Mas. Ngepel. Ngepel. Untuk apa Anda ngepel? Ya,
supaya dapat duit dong, Mas. Ya. Oh, jadi Anda bekerja jadi tukang pel. Tukang gulung botol, kemudian juga pernah juga di pabrik rem. Tadi Anda bilang ngumpulin botol. Ngumpulin botol ya. Emang di sana ada pemulung juga ya? Nah, ada juga. Botol itu Anda kumpulkan, kemudian dijual. Jual kemana? Dijual ke banyak swalayan yang sudah ada semacam ATM begitu ya, ATM botol-botol bekas. Kita masukkan, kemudian keluar kupon. Kemudian kita tukar dengan uang dan sebagainya. Dan itu legal gitu. Anda nggak malu? Ini kan Anda apapun juga kan udah cukup senior, udah mau doktor. Untuk apa malu? Kalau malu saya nggak bisa hidup gitu. Ya. Nah, kalau dilihat, tadi Anda sebutkan bahwa Anda adalah orang asing satu-satunya. Lembaga Anda ini di bawah Departemen Ekonomi ya? Ministerium für Wirtschaft und Technology, Ekonomi dan Teknologi. Ekonomi dan Teknologi. Itu pemerintah ya? Pemerintah Jerman, ya. Nah, Anda orang asing kok bisa dipercaya? Apa istimewanya Anda sampai mereka berani mempekerjakan Anda? Ya. Saya belum melihat keistimewaannya loh. Ya, karena memang mereka fair, Mas Andi ya. Jadi mereka fair, kalau kita mampu, mereka akan memakai kita. Nah, inilah yang saya cukup salut. Jadi dari sekian banyak pelamar mungkin gitu, yang mereka juga bilang gitu. Mereka hanya mengambil satu yang paling dekat dengan bidang yang mereka inginkan. Dan kebetulan bidang yang mereka inginkan ada di saya. Harus bisa misalkan ya, ada berlatar belakang teknik kimia, punya pengetahuan tentang clean development mechanism, punya pengetahuan tentang misalkan material, science dan sebagainya. Dan ada di saya itu semua dan itu saya semua diterima. Ada di Anda itu ya? Ya, itu. Berarti Anda hebat ya? Ya, biasa aja. Anda kan di Jerman sudah mendapat jabatan, posisi, dan saya yakin pasti pendapatan yang bagus. Kemudian Anda punya hubungan dengan China ya? Ya, China. Karena keahlian Anda ini ya. Pertanyaannya, Anda pernah katanya terpikirkan dalam waktu 6-10 tahun mendatang Anda ingin kembali ke Indonesia. Ya. Anda mau jadi apa di sini? Pemulung botol. Ya, untuk industri, Mas Andi. Jadi misalkan kalau industri perlu safety dan lingkungan analisis safety dan lingkungan, maka saya akan menggunakan ilmu itu. Tapi Anda tahu persis bahwa teman-teman Anda banyak peneliti yang setelah pulang ke Indonesia, itu pendapatannya drop. Bisa sampai cuma 1/4 dari apa yang mereka bisa hasilkan di luar negeri. Ya. Seberapa siapnya Anda menghadapi keadaan ini? Oh, saya sangat siap, Mas Andi. Kenapa? Ya, rezeki dari Allah, Mas Andi.